Sungai Mentaya Sampit. Di balik arusnya yang tenang, sudah banyak kapal dan manusia tenggelam di Sungai Mentaya yang angker. Anda yang hendak menuju Sampit, Kalimantan Tengah melalui jalur laut tentu akan melewati Sungai Mentaya. Sungai itu merupakan salah satu dari 11 sungai terpanjang di Kalimantan Tengah yang terkenal angker. Airnya tenang dan terhubung langsung dengan Laut Jawa. Sungai selebar 500 meter hingga 1 km itu merupakan satu-satunya akses kapal untuk memasuki Kalimantan Tengah. Di balik ketenangannya, sungai itu menyimpan keangkeran. Sudah banyak korban, baik kapal atau manusia, yang tenggelam dan karam di situ. Maka itu penting bagi nakhoda memahami titik-titik terangker dan berhati-hati saat melaluinya. Salah satu orang yang pernah merasakan langsung keangkerannya Sungai Mentaya adalah Roy Septika, pria yang merupakan kapten kapal patroli dari Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kalteng, bertugas mengamankan perairan Sungai Mentaya dan perairan Laut Jawa. Saat ia dan 3 anak buah kapal seperti biasa berpatroli di rutin pengamanan laut dan pantai. Saat kapal patroli yang dinakhodainya berada di Sungai Mentaya dan mendekati muara laut, kapalnya tiba-tiba oleng ke kiri dan ke kanan, tapi bisa dikendalikan padahal tak ada angin kencang. Saya tanya anak buah kapal apakah ada kerusakan di bagian puritan kapal sehingga kapal tak bisa dikendalikan dan jalan miring ke arah sisi kanan. Kata Roy, beberapa waktu lalu setelah dicek kapal dalam kondisi baik, namun karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Roy memutuskan untuk berhenti dan melego jangkar. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan perjalanan, tapi kapal malah semakin kehilangan kendali. Tak ingin terus berlanjut, Roy memerintahkan salah satu ABK turun ke darat dan meminta bantuan masyarakat sekitar. Dari cerita masyarakat di wilayah itu, ada penunggu berupa makhluk halus di Sungai Mentaya berupa kerajaan milik salah satu putri penguasa alam gaib di Kalteng. Masyarakat kemudian menyarankan agar kami menaburkan beras kuning di sekitar lokasi sembari meminta izin untuk melewat. Setelah itu, kapal bisa melaju seperti sedia kala, ucap Roy. Meski begitu, rasa penasaran Roy belum terpuaskan. Ia kembali nampak tilas di lokasi yang sama guna membuktikan kebenarannya. Ternyata hal yang sama terulang kembali. Tapi saya sudah siap seperti yang disarankan penduduk, yakni membawa beras kuning dan mohon izin, ujarnya. Direktur Polda Kalteng Kombes Badarudin tak menampik bila ada sejumlah wilayah kerjanya yang merupakan daerah angker. Ia mengakui salah satu kapalnya yang saat ini diperbaiki juga diyakini merupakan tempat tinggal makhluk gaib. Karena itu, saya tekankan kepada para anak buah untuk menghormati wilayah yang dianggap sakral oleh warga karena untuk keselamatan mereka juga.